Pada episode kali ini kita akan membahas buku Rumah Kertas karya Carlos Maria Dominguez. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat buku setebal 76 halaman ini. Tentunya tidak memakan waktu yang lama untuk menghabiskan buku ini. Cukup 1 jam sampai 2 jam bagi teman-teman yang membaca dengan santai. Dan bagi mereka yang serius cukup setengah jam sudah selesai atau 20 menit sudah selesai. Dan buku ini cukup ringan bahasanya karena di sini diterjemahkan oleh Roni Agustinus, penerjemah dari Margin Kiri yang sudah menerjemahkan beberapa buku seperti bukunya Ben Anderson Revolusi Pemuda yang diterjemahkan oleh Roni Agustinus, begitu juga bukunya Ben Anderson yang lainnya yang dikemas dengan bahasa yang ringan untuk kalangan pembaca Indonesia, untuk meninggikan kembali minat baca yang ada di Indonesia. Oke, pada episode kali ini untuk Rumah Kertas, edisi Rumah Kertas, buku ini dimulai dari perjalanan seorang pembaca dengan kesialan-kesialan, juga dengan buku-buku yang mampu merubah hidup. Di dalam buku ini sangat menarik sekali bagi teman-teman mahasiswa yang mau mengkaji buku ini, karena di dalam buku ini teman-teman mahasiswa akan melihat bagaimana pengaruh buku terhadap kehidupan. Kita akan mampu melalui berbagai rintangan dengan buku, dan begitu banyak keajaiban yang diciptakan oleh buku, dan juga beberapa kesialan yang menimpa para pembaca buku. Di sini juga dijelaskan bahkan ada yang sampai lumpuh, dan di sini kesialan yang dialami oleh Bluma, tokoh dalam buku Rumah Kertas ini, meninggal karena sebuah puisi, buku puisi. Dan meninggalnya Bluma ini yang mengantarkan tokoh si Aku dalam buku ini untuk melakukan detektif terhadap kematiannya Bluma, atau dengan buku-buku yang dikirim kepada Bluma. Di sini si Aku mencoba untuk mencari siapa pengirim buku yang dialamatkan kepada Bluma. Buku yang dengan bercak semen yang harus dipecahkan misterinya oleh si Aku. Si Aku kemudian mencoba mencari tahu dan mencari alamat si pengirim, dan ditemukan dengan beberapa buku ketika bertemu dengan Delgado. Dan ketika bertemu dengan Delgado, di sini mulai ada kritik kepada para pembaca buku. Kalau saya membaca buku ini, kritik kepada para pembaca buku atau kepada manusia yang tidak mau membaca, di sini Delgado mencoba untuk memberikan sedikit simulasi kepada setiap pembaca yang masih malas-malasan atau mereka yang masih belum mau membaca. Delgado menceritakan di tengah kesibukannya bekerja, dia tetap meluangkan waktu untuk membaca buku. Dan Delgado menyiapkan buku-bukunya, merapikan buku-bukunya, merawat bukunya dengan sebaik mungkin. Berbeda dengan Carlos yang akan ditemui oleh si Aku dalam buku Rumah Kertas ini. Si Carlos dengan kesederhanaannya, dengan rumah yang dimilikinya, yang diliputi dinding-dindingnya dengan buku-buku, walaupun pada akhirnya nanti di dalam buku ini Carlos tidak lagi mampu hidup bersama dengan buku, karena buku-bukunya nantinya akan dijadikan rumah. Cover buku ini sangat menarik sekali kalau kita lihat. Dan kembali ke perjalanan si Aku ketika bertemu dengan Delgado, ketika diserahkan buku yang ada bercak semennya, Delgado sudah bisa menebak bahwasanya buku itu adalah buku miliknya si Carlos Brauer. Dan si Carlos pada waktu itu mengapa memberikan buku yang ada bercak semen? Karena buku itu diambil dari buku-buku yang dijadikannya bata untuk rumahnya. Itulah
mengapa buku ini dikatakan sebagai rumah kertas. Dan untuk Delgado sendiri merawat buku-bukunya dengan sangat baik. Dia menggunakan rak dengan cat atau dengan cairan anti rayap untuk menjaga buku-bukunya supaya tidak ada yang rusak. Sementara Carlos Brouwer tidak sebegitu baik dalam menjaga buku-bukunya. Carlos Brouwer menjaga buku-bukunya, namun karena banyaknya buku yang dibeli oleh Carlos Brouwer yang dimenangkan di beberapa lelang yang dibuat oleh penjual buku yang selalu dimenangkannya, bahkan Delgado pun iri dengan si Carlos karena kekayaan yang dimiliki oleh Carlos Brouwer dan selalu mendapatkan buku yang diinginkan oleh Carlos Brouwer. Carlos menjaga buku-bukunya dan menata di rumahnya walaupun tidak ditata serapi milik Delgado. Dia pun masih tetap menjaga ketika buku yang ditaruh di tempat kamar mandi, dia di waktu musim dingin tidak pernah menggunakan air hangat karena takut uapnya nanti terkena pada buku yang itu bisa merusak buku. Delgado pernah Carlos Brouwer pernah merasakan getirnya buku-bukunya dimakan oleh rayap, dan itu yang sangat disesali oleh Carlos Brouwer. Carlos Brouwer pun kemudian untuk memudahkan mencari buku-bukunya, dia mencoba membuat semacam katalog atau list buku untuk lebih memudahkan mendapatkan buku-buku yang diinginkannya. Dan dia mempunyai janji untuk memberikan satu buah buku kepada si Bluma, dan itu juga yang menjadi alasannya untuk membuat katalog buku di rumahnya. Carlos Brouwer ketika membuat katalog buku sudah hampir selesai. Seluruh buku yang ada di rumahnya jumlahnya kurang lebih adalah 20.000 buku yang dipunyai oleh Carlos Brouwer. Pada waktu itu ketika ada temannya bermain ke rumah Carlos, tidak sengaja lentera yang ada di rumah Carlos jatuh dan menimpa katalog buku yang sudah dibuat oleh Carlos Brouwer, dan itu yang menjadikan Carlos Brouwer semakin stres sehingga dia kemudian memutuskan untuk pindah, walaupun sebenarnya keputusan untuk berpindah dari rumah yang dimilikinya dengan berpindah tempat dengan membeli tanah kemudian mendirikan rumah kertas, rumah yang disusun dengan buku-buku yang dimilikinya. Karena pada waktu itu selain stres katalognya terbakar, Carlos Brouwer pada waktu itu juga ditagih oleh mantan istrinya untuk dimintai harta sebagai tanggung jawabnya dia sebagai seorang suami pada waktu itu. Itu yang menjadikan Carlos semakin pusing, semakin stres karena dia sudah tidak memiliki harta lagi. Seluruh hartanya sudah dibelikan buku dan hanya sedikit harta yang dimilikinya. Kemudian dia mencoba untuk pergi ke suatu tempat di tepi pantai. Dia mendirikan rumah dari buku-buku karena uangnya sudah tipis, hanya mampu untuk membeli sebidang tanah yang di situ didirikanlah rumah kertas. Dan teka-teki dari buku yang dicari si Aku dalam buku ini akhirnya terjawab sudah. Buku yang ada bercak semennya itu adalah buku yang dimiliki oleh Carlos Brouwer. Dan di situ Carlos ketika mencari buku yang dialamatkan untuk Bluma, dia harus melubangi rumahnya untuk mencari buku yang sudah bercampur dengan semen pada waktu itu. Dan si Aku pun masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh Delgado pada waktu itu si Aku dalam buku ini. Kemudian ke tempat di mana Carlos Brouwer berada, tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang sulit untuk bisa ditempuh karena becek
dan juga jalanan penuh lubang, juga sulit akses untuk masuk ke dalam rumahnya si Brouwer yang ada di tepi pantai. Bahkan mobil pun tidak bisa sampai ke rumahnya Brouwer, harus berjalan kaki yang dilakukan oleh si Aku. Dan pada akhirnya si Aku melihat sendiri betapa mengerikan stres yang dirasakan oleh Carlos Brouwer, sehingga dia memutuskan untuk menjadikan buku-bukunya itu dijadikan menjadi rumah kertas. Dan Carlos Brouwer tidak lagi memedulikan buku-buku yang bertentangan itu disandingkan pada masa sebelum dia stres. Buku-buku yang bertentangan atau pengarang yang bertentangan dengan karyanya, karya yang dibuat oleh pengarang, pada waktu itu dipisahkan biar tidak terjadi peperangan antar pemikiran yang dibuat oleh penulis. Sampai segitunya Carlos Brouwer merawat buku dan memisahkan buku-bukunya. Dan pada saat itu ketika si Aku mulai menemukan buku ataupun tinta yang berbaur dengan lumpur, si Aku pun mulai gelisah dan mulai jijik dengan apa yang dialami oleh Brouwer. Sedih juga karena nasib buruk yang harus dilakukan oleh Carlos Brouwer. Ya, itu saja untuk review buku Rumah Kertas. Nanti kalau ada kurangnya bisa komentar di kolom komen. Dan ini baru awal untuk review buku Rumah Kertas edisi pertama untuk channel hari ini. Dan jangan lupa subscribe dan like. Itu saja, semoga kedepannya lebih banyak buku yang akan kita review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.